Subscribe Abah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim mushola Thahiriyah, juga dari berbagai majelis taklim, masjid dan mushola Kelurahan Angke, Tambora dan sekitarnya, jauh dekat, orang tua, pemuda, para asatidz, para hujat, khususnya pengurus mushola Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Asmadi beserta jajaran dan pemimpin acara yang semuanya Allah selalu memberikan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Malam ini bisa hadir kembali melalui sehat rohani jasmani di tengah lelah letih, capek dan lesu. Kiranya masih bisa untuk menggugurkan kewajiban. Mudah-mudahan segala apa yang kita rasakan melalui langkah-langkah thalabul ilmi Allah gantikan dengan pahala yang berlipat-lipat. Sholawat teriring salam tetap tercurah terlimpah selamanya keharibaan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tentunya kita semua umatnya yang selalu kita harapkan kelak syafaat untuk hari ini dan selamanya. Mudah-mudahan aku menjadi umatnya, amin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kita kembali kepada materi fikih, yaitu di halaman 185 masih membahas tentang ibadah haji, rukun Islam yang kelima, yaitu pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Manis taqora ilaihi sabila. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, diberikan nasib, umur yang barokah, sehingga kita bisa dinasibkan ziarah ke tanah suci Mekah. Ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita membuka di halaman 185 yaitu barisan yang kedua di atas wayustaratu qaumu ma'dzukira padilan. Pas kebetulan padil ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma aftah alaina Allahumma aftah alaina bihikmatika bihikmatika wansur alaina wansur alaina rahmataka rahmataka ya jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana Allahumma aftah lana bifutuhil arifin wa yustaratu wa yustaratu kaunu madukiro kaunu madukiro fadilan fadilan andaini wa an mu'nati mu'nati man man alaihi alaihi mu'natuhum muddata zihabihi bihabihi wa iyabihi wa iyabihi wa fadilan aidan an maskanihi allaiki bihi wa an abidin yaliku bihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kemarin kita sudah membahas syarat-syarat wajib ibadah haji, yaitu syaratul ada 7. Tentu yang pertama adalah orang yang punya agama, yaitu Islam. Kema Islam itu segala-galanya. Bahkan di dalam tafsir Jalalain bahwa Islam itu sirotol mustaqim. Jadi kalau di alam dunia orang ditanya apa yang dinamakan sirotol mustaqim, maka jawabannya adalah agama Islam. Kalau sirotol mustaqim di akhirat adalah surga. Jadi kalau di akhirat berada di dalam sirotol mustaqim berarti selamat sampai surga, karena jalannya lurus. Begitu juga di alam dunia, kalau disebut jalan yang lurus di dunia adalah orang yang konsisten mengamalkan dari syariat agama Islam. Nah itulah disebut sirotol mustaqim. Makanya dipinta di dalam sholat bahkan ihdinas sirotol mustaqim. Artinya ya Allah, tunjukkan kami kepada agama yang kau ridhoi, gitu. Kalau menurut lugot, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Melalui terjemahan Al-Quran, kalau ilmu, karena itu mah pokok menurut lugot, menurut bahasa, maka tafsirlah yang akan memberikan cemerlang, maka tafsirlah yang akan memperluas pemahaman. Itu, ya. Nah, kemudian apalagi balik. Jadi kalau orang belum balik dibawa-bawa ke Mekah, belum kewajiban. Walaupun banyak duit, orang dibawa 5 tahun dibawa, 8 tahun dibawa, belum balik. Berapa kali dia pulang balik ke Mekah melaksanakan ibadah haji, ketika dia sudah balik tetap dia punya kewajiban walaupun dari kecilnya sudah dibawa ibadah haji. Kemudian harus berakal sehat, sama seperti sholat. Islam balik berakal. Kemudian merdeka, ya. Kemudian memiliki bekal yang cukup untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian yang keenam juga kendaraannya, pesawatnya menjamin keselamatan. Itu yang harus kita pahami dari 7 syarat kewajiban haji. Nah selanjutnya wa yustaratu qaulu ma dzukira fadilan an dinihi an dainihi wa an munati man alaihi mu'natuhu muddata zihabihi wa iyamihi. Dan disyaratkan pula bahwa berakal itu tadi, bahwa bekal itu tadi merupakan kelebihan setelah membayar hutang. Jadi berarti yang harus diutamakan bukan berangkat, tapi bayarin dulu hutang. Kalau sekarang mah dibalik, mau haji hutang.
Kalau di sini perintah kita bayar hutang dulu, ada sisa baru berangkat haji. Jadi kata balik di bayar. Ya. Laju nama guru zaman ada zaman terbalik. Dunianya dunia sudah terbalik. Jadi kalau hutang hukumnya wajib karena wajib dalam nafkah orang yang wajib dinafkahi selama dia pergi. Kita meninggalkan keluarga yang sehari-harinya ketika di Indonesia kewajiban kita nafkahnya. Maka semua itu harus cukup saat dia meninggalkan keluarga. Itu Pak. Sampai maraban keluarga wajib dinafkahi sadanta. Terus diri itu 40 hiji poe kali ke 40 hiji kali sadanta. Eta beasna doang. Encan biaya lauk Pak. Artinya segitu beda. Ketika ibaratnya sudah dijamin cukup, ketika dia tinggalkan keluarga bahkan sampai pulang sejahtera, nggak ada yang kelaparan, maka sore berangkatnya. Tapi kalau misalnya keluarganya sengsara lantaran ditinggalkan oleh dia, maka ini belum positif melakukan kewajiban ibadah. Jadi sebenarnya ibadah itu bukan masalah dia mampu atau dia tidak mampu, bukan untuk diri sendiri. Tapi kata-kata mampu di sini adalah berikut orang-orang yang ditinggalkan, yang dia wajib nafkahi, harus benar-benar mampu memberikan nafkah yang cukup dari semenjak ditinggalkan sampai kembali. Tuh. Kemudian selanjutnya wa fadilan aidon an maskanihi laiki bihi wa an abidin yaliku bihi. Dan disyaratkan pula bahwa bekal tadi merupakan kelebihan setelah untuk membayar biaya pengadaan rumah. Kalau sekarang hotel, ya kalau sekarang mah orang-orang sudah diatur oleh pemerintah baik dari Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Ya. Rumah yang layak bagi dirinya serta hamba sahaya yang layak itu juga sama, bukan hanya kewajiban dia memberikan nafkahnya, tapi tempat tinggalnya pun harus benar-benar ditetapkan. Jadi bukan berarti ibadah haji hanya mampu menghitung untuk biaya ongkos dirinya, tapi kita juga punya keluarga. Nah, kemudian syarat ibadah haji yang ketujuh, wa tahliyatul tariqi wal muradu bi tahliyati huna man amanut tariqi zona bihasbi ma yaliku bi kulli makani. Falau lam ya'mani syakhsu ala nafsihi aw malihi aw bihi lam yazidil hajj. Syarat yang ketujuh, yang terakhir berarti tidak ada hambatan di jalan. Jadi kalau misalnya ada informasi kalau lewat jalan situ yang mau ke Mekah ke Madinah selalu ada begal, selalu ada garong, sedangkan garongnya tukang membunuh. Waduh, ketar-ketir orang. Haji si haji cepat dilalui, tapi membaik aing pae. Tinggal ngarang, waduh, Aceh tersempat nyebut haji kayaknya. Sebab keburu pahit di jalan. Apakah wajib memaksakan diri? Tidak. Sebab ini keselamatan harus diutamakan. Itu, ya. Jadi harus benar-benar jalannya aman, di sananya aman. Dan jalan berbagai jurusan di tempat-tempat yang sudah ditentukan, baik dari arah-arah mikot yang ada di sekitar Datul Irki, Yulamlam, Jeddah,
apalagi dirhami dan sebagainya, zahrona, itu semua aman, maka inilah boleh orang melaksanakan ibadah haji jika keamanannya menjamin dari keselamatan. Ya kalau tidak ada jaminan berarti tidak wajib. Yang dimaksudkan adalah keadaan jalan aman menurut keadaan perkiraan, yaitu dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang layak muncul di setiap tempat. Jika dalam perjalanan haji seseorang tidak merasa aman akan dirinya, kehormatannya, harta bendanya takut digarong, maka dia tidak berkewajiban ibadah haji. Jadi gak ada dosa. Jadi kalau ada yang ngomong, kok balik lagi, kan sepertinya belum bergarong di jalan. Gitu. Sama ibadah yang siun. Aku kalau naik payah, ibadah. Justru ayat dia ayat ibadah, mana balik ke jalan. Nah, artinya menyelamatkan nyawa, harta, benda, kehormatan jauh lebih utama daripada memaksakan berangkat ibadah haji. Itu ya sudah tahu kita. Dan perkataan musonif dan memungkinkan mengadakan suatu perjalanan itu tetap disebut sebagai syarat di dalam keterangan sebagian redaksi kitab lain. Adapun yang dimaksudkan dengan memungkinkan ialah masih ada waktu untuk perjalanan menuju Mekah, yaitu dengan perjalanan normal setelah tersedianya bekal dan kendaraan. Ini zaman dulu. Karena yang mengarang kitab juga udah ratusan tahun yang lalu, luar biasa. Makanya zaman dulu kan masih kacau balau, masih banyak hal-hal yang di luar dugaan dan belum ada jaminan keselamatan. Tapi sekarang mah udah canggih, udah modern, udah bisa diawasi, diperketat, dan pemerintahnya, negaranya udah maju, dan semua aparat-aparatnya sudah ada di bandara di mana-mana, bahkan di setiap lampu merah gitu. Tuh ayat Qur'annya. Atau lamun pulau banget kan Qur'an. Justru itu japran itu pada Qur'an. Makanya lantaran eueuh perang, eueuh masalah, eueuh gawe. Mantap ketika eueuh gawe, nya geus lah tuh ngarajian motor. Jauh pegawaian gitu. Nah, perjalanan normal setelah tersedia bekal dan kendaraan, fa'in angkanal illanahu yahtaju liqati marhalataini fi ba'dil ayami lam yarjamul hajju lidoror. Jika mungkin, namun dalam sebagian perjalanan harus berjalan di atas kecepatan normal, maka tidak wajib haji. Ini cerita belum ada pesawat, ya. Jadi bagi orang-orang yang di seberang lautan menggunakan kapal laut berapa lama di jalan, dan ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sekarang ongkos pesawatnya memang mahal, tapi cepat. 9 jam Soekarno-Hatta Jeddah. Tapi dulu sampai 4-5 bulan di laut, berarti kan orang jeung nyatu nabe kudu eta. Sebab naon atuh ngaliwat ini. Gitu. Ya sama aja deh itu makanya diboros dulu ya kelamaan di jalan. Sekarang kita berpindah. Kalau tadi syarat kewajiban, sekarang mah udah memasuki rukun haji. Artinya yang rukun bukan wajib kelas, ya beda kalau dalam ibadah haji mah antara rukun dengan wajib itu beda. Apa yang membedakan? Kalau rukun tidak bisa bayar dam kalau ditinggalkan. Kalau wajib masih bisa bayar dam, artinya masih sah orang ibadah haji umroh ketika wajib ditinggalkan.
Wa arkanul haji arba'atun ahaduhal ihramu ma'an niyati ayat niyatin dukhuli fil haji. Kalau dalam kitab Riyadul Badi'ah, Sarasitin, Kifayah, ya Kasifatus saja, Fathul Muin, itu semua ada 6. Di sini ada 4. Kenapa? Karena ada penggabungan. Lantaran dalam rukun sholat juga ada 18, ada 17, bahkan ada 13. Tapi sama pekerjaannya. Hanya saja yang 13 itu menyingkat antara fi'li dengan tumani, seperti itu. Ya. Nah, ternyata di sini hanya ada 4. Ya. Sebab apa? Sebab antara tertib, ya, tidak disebutkan, dan yang satunya lagi antara niat dengan ihram. Nah, jadi nanti ada penjelasan. Maka kalau rukun haji itu ada 4, pemahaman kita rukun dan wajib di mana bedanya nanti akan dibahas. Ya, yang penting jangan geser dari channel abahnya. Kalau digeser kan berarti lebih. Mana diantaranya? Yang pertama nih rukun adalah ihram. Nah, digabung, berarti kan ada dua ya, biji-biji. Ihram disertai niat. Maksudnya niat masuk haji digabung, seperti orang berwudu, satu niat dibarengkan dengan membasuh wajah. Padahal kan dua, niat, wajah wajah, tapi cara prakteknya dibareng tuh. Jadi ihram itu apa? Ihram itu siap untuk menjauhi larangan-larangan di waktu haji dan umroh. Biasa kapadil mah make cangcut, cara jero anu dijahit ketika geus niat ihram maka kapadil haram make jeroan. Jadi makanya naon eta bae. Sarung dan selendang. Kayak ihram yang tidak dijahit. Lamun kapadil kok make cangcut bayar denda. Cek kapadil naon di denda cangcut aing. Lain masalah cangcut aing. Iya memang sih kamayan jadi. Petugas bingung. Cek petugas ieu mah jelema kumaha. Mau ngomong jeung manehna makana kabawakeun edan kan. Tah nya cek manehna atuh celana dipake ku mau didenda. Gitu. Ya. Ini harus dipatuhi kepada jangan motong kuku kalau mau beres-beres rapi-rapi sebelum ihram, sebelum niat. Apa ini yang nanti mengganggu di waktu ihram? Buku panjang cukur tiga, kuku panjang potong duluan, pakai minyak wangi duluan. Walaupun terasa wangi ketika ihram, tapi dia memakainya di waktu belum niat. Diharapkan sampai niat make sana bermasalah. Itu sebelumnya wangi-wangian kita pakai. Ya, kalau udah niat baru pakai, ini yang melanggar aturan. Ya, itu diantaranya adalah ihram. Jadi ihram itu adalah di waktu orang niat sampai mana patokannya? Kalau umroh sampai tahallul. Tapi kalau ibadah haji sampai jumratul aqabah tahallul awal. Beres. Ihram. Boleh pakai cangcut kepada dia? Boleh. Boleh pakai wangi-wangian? Boleh. Ya, yang tidak boleh pada waktu hajian sebelum tahallul sani dia tidak boleh tidur bareng dengan istri. Hari tidur doang menang, tidur doang mah, tapi kan di balik tidur. Aku buat kopet segala nama. Itu. Ya. Gede tak kapadil dendana. Kapadil haji umroh lagi ihram. Jeung pemajikan lalu kikituan
Tah eta bayar dendana cuma onta. Mahal tuh. Mahal. Itu lalu emek kabeli seberapa? Sedangkan onta harganya di atas 50 juta. Beli dua. Luar biasa. Onta. Gara-gara apa? Tadi gara-gara pemilu. Nggak segitu aja. Tapi silahkan mendengarkan itu seperti itu. Gara-gara apa ya? Pemilu. Nah, kemudian rukun haji yang kedua, wasani hal wuqufu bi Arafah wal muradu hudurul muhrimi bil haji lahdatan ba'da syawal samsi wa huwal yaumut tasi'u min dzil hijjati bi syarti kaunil waqifi ahlan lil ibadati lamazmunan wala mukmal. Yang kedua, rukun nih yang nggak bisa diganti dengan apapun, batal dalam bentuk dikepi kawan. Apa itu rukun haji? Wukuf di Arafah. Wukuf artinya orang yang ihram hadir di tanah Arafah sebentar setelah matahari tergelincir pada hari Arafah. Arafah itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah dengan catatan orang tersebut berhak hukum, yakni dia tidak dalam keadaan gila, tidak dalam keadaan ayam ataupun pingsan. Eta macam nyeri betul, nyeri bulu, nyeri nambe, nyeri, tapi akalnya masih ada, tetap kotor bawa ke Arafah. Sebab lalu hadir di tanah Arafah berarti meninggalkan rukun, batal haji. Dulu kan ada yang begitu, sengarti. Orang macam mau wukuf cuma beriati doang. Terus yang beriati apa cenah? Ieu mah hadir nang wajib. Menginjakkan kaki badannya harus ada di Arafah walaupun digotor pakai kambu. Yang penting di hari itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah mesti ada di sekitar tanah Arafah, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Alep yuk di PND. Setelah lama tak jumpa, bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tapi ratusan tahun. Mereka berjumpa di Jabal Rahmah dengan kerinduan yang tak terbendungkan. Cium pakai kokna dirinya. Setelah lama berpisah, terusir dari dalam surga. Hebat Nabi Adam, setia, nggak pernah nyari yang lain. Begitu juga setia, tidak pernah berpaling. Calon Aceh, jadi orang Aceh ulah-ulah pisah jeung pemajikan ratusan tahun, pemajikan beda 2 minggu. Semua yang tahu. Tak kebelah. Nggak tahu Pak. Pemajikan itu ngerti. Cak muda makia cak pemajikan nak itu musgeka neangan ganti. Karena haram kadang-kadang. Serem. Nah, jadi dia harus hadir di Arafah walaupun hanya sebentar. Kenapa? Karena wukuf adalah puncaknya ibadah haji. Dalam hadis disebut al-hajju Arafah. Puncaknya haji adanya di Arafah. Kalau untuk wukuf di Arafah susah. Sementara dia mau pulang bukan besok, bukan lusa, bukan bulan, tapi harus tahun yang akan datang. Itu pun tidak mudah. Nggak bisa semau-maunya. Kalau sekarang mah harus mengikuti prosedur aturan. Daftarnya aja sekarang nunggunya adalah sekitar 30 tahun. 30 tahun. Coba lamun daftar nang geus 70. Nunggu 30 sore. 100 tahun. Atau geus bongkok gitu ge lamun panjang umur. Makanya ieu dimanfaatkeun ku ari. Ku gara-gara ieu urang nunggu haji kebal lama. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong
penting atau latar balik berburu-buru pintu travel gitu ya. Nah jadi sekarang orang berpikir bahwa gitu dengan umroh walaupun nggak ada umroh nggak haji aman, nggak begitu, tetap punya hutang. Apalagi kalau misalnya kita ini duit sendiri umrohnya, beda dengan diumrohkan orang. Kalau umroh duit sendiri terus kita nggak haji, beban. Kecuali daftar nggak ada umur, tapi dia udah daftar, nggak sampai menjalankan keburu kepotong umur, gugur. Kenapa? Karena dia aturannya berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu kan orang nggak ada daftar tunggu, setiap tahun berangkat kosong. Yaitu karena manusianya juga mungkin masih sedikit, terus kapasitas di sananya juga sedikit, kemudian orang-orangnya juga masih sulit. Kalau sekarang kan masya Allah orang berbondong-bondong dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Ampel. Itu ya. Nah, jadi oleh karena itu ini yang menjadikan orang wajib atau rukun harus hadir di Arafah dalam keadaan bagaimanapun selain daripada edan jeung aya. Wa yastamiru waqtul wuqufi ila fajri yaumin nahri wa huwal asiru min dzilhijjati. Berapa lama kita di Arafah? Nah, kata ulama, waktu wukuf berlangsung sampai fajar hari raya Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Udah tuh, begitu maghrib kita tinggalkan Arafah menuju Masy'aril Haram di Musdalifah, mabit namanya. Kalau bahasa kita mampir, menginap beberapa saat di sana. Boleh jam 12, boleh jam 2, boleh pagi, berangkat maning dari Musdalifah menuju Mina untuk mendapatkan lempar Jumratul Aqabah, melempar batu tubuh yang tengah, yang ketiga. Di situ kita akan tahlul awal, menggunting rambut. Kasihan orang-orang pakai ihram, mereka panggilnya dekil kan. Misal beberapa tersalin ya Allah, mamut tapi risah. Ya, di situ luar biasa. Jadi disitulah perjuangan puncaknya daripada ibadah haji. Ya, bagaimana cara Jumratul Aqabah, lempar tubuh awal, lempar tubuh wusta kedua, Aqabah yang ketiga. Tiga tubuh ini yang sering saya ceritakan terkait yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Wasalisuha yang ketiga, rukun haji at-tawafu bil baiti, ya sab'a tawafatin jahilan fi tuwafihil baita an yasarihi muqtadi'an bil hajaril aswad. Yang ketiga tawaf di Ka'bah. Balik lagi tuh, memang kita posisinya tadinya dari Mekah, meninggalkan Mekah menuju Arafah, dari Arafah muter ke Musdalifah, dari Musdalifah muter ke Mina, dari Mina balik lagi kita ke Mekah. Berapa jarak Mina dengan Mekah? Berkisar antara 7 sampai 10 kilo. 10 kilo sampai kilo. Ya, makanya ini yang di situ nanti bisa dibedakan. Kapal di rumah orang kaya, jadi dia pakai roda eksekutif. Kelasnya kelas ini pejabat. Ini tendanya kapal lima dekat di sekitar Mina, tinggal blos tenda. Tapi ini reguler yang nunggu puluhan tahun, kira-kira minanya diangket, itu dia bisa tendanya di Tanah Abang, atau di Sunter, atau di Ancol, paling dekat di Cangkar. Kira-kira jauh atau
lumayan. Makanya sekali-kali udah naik Grab dulu bang dia dapatan naik bisa latihan haji. Tapi kan semangat karena nggak ada satupun yang naik Grab bisa. Dulu namanya. Mun kurang dia capek dulu nih aki-aki kuat. Semangat kurang. Ih, seorang elek roki juroni. Gitu. Jadi semangat nih nenek-nenek aja yang udah bongkok kuat semangat. Kenapa? Karena memang ibadah haji umroh memerlukan fisik yang sehat, yang kuat. Itu makanya inilah orang-orang tawaf kembali lagi seperti orang yang melaksanakan umroh tawaf lagi di Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Orang yang tawaf harus meletakkan Ka'bah di sebelah kiri, jadi muternya ke kiri bukan ke kanan. Kalau ke kanan peruis tabrakan. Dari mana kita start? Memulai dengan hajar aswad, hajar batu aswad hitam. Dan selama berjalan badan sejajar dengan batu tersebut. Dengan mulai start disejajarkan ini pinggul sebelah kiri, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita jalan dengan tasbih, dengan doa, dengan sholawat, bahkan ditutup dengan doa sapu jagat. Pas di rukun yamani menuju hajar aswad dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika mulai tawaf bukan dari hajar aswad kapadil tawaf tapi ngaco tidak setar dari hajar aswad di mana dua terang, maka tidak dihitung sama sekali, kacau, tidak punya hitungan. Sedangkan di sini 7 balikan. Walaupun dia 10 balikan, 20 balikan tetap kacau. Kenapa? Tidak dihitung lantaran tidak memulai daripada hajar aswad. Ingat nih, kebanyakan yang umroh kadang-kadang dicaramahan ku pengurus, tapi doang kadenge gitu. Doang kadenge tapi itu dihatikan. Akhirnya mah begitu tawaf mah nu diharap bismillah Allahu akbar anu diburi nurutan. Padahal mestinya bedakeun Bapak Ibu, nanti kalau bahunya sudah sejajar dengan hajar aswad lampu hijau, baru bismillah Allahu akbar, niatnya di situ. Kalau yang masih di belakang jangan, tetap baik cek komandan bismillah Allahu akbar nurutan diburi ge bismillah Allahu akbar aduh. Jadi iya lah, sedangkan dia soal hukum. Ya, kalau hukumnya tertinggal kacau, otomatis kacau kemana-mana. Maka intinya adalah penting adalah tolabul ilmu penting dengar. Najan loba duit ke urang umroh haji ilmu memuasa ibadahna sebab man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latu balu sia-sia. Makanya orang manuk kudu diutamakeun adalah ilmu, karena ilmulah yang akan membawa amalia-amalia yang sahih insyaallah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, masih ada ya satu rukun lagi, insyaallah akan menyambung lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita sehat panjang umur. Ketemu lagi pada malam-malam Kamis mendatang. Hadza Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum